Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Novitasari, NIM 19610004. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 sampai pembahasan saya terkait dengan penentuan jalur terpendek dari titik rawan kecelakaan dengan algoritma Flood Warsaw dan Dijkstra, studi kasus titik rawan kecelakaan di Boyolali, Jawa Tengah. Yang pertama adalah bab 1 tentang latar belakang. Latar belakang saya diawali dengan lalu lintas. Yang kedua, jumlah kematian kecelakaan lalu lintas. Lalu lintas adalah sebuah alat atau suatu sarana yang dipegang oleh masyarakat guna mencapai suatu pembangunan yang sedang dilakukan. Dengan adanya lalu lintas ini, maka akan terjadi suatu jumlah kematian kecelakaan lalu lintas yang meningkat. Menurut AKBP Mori Ernat, jumlah kecelakaan Boyolali menurut Kapolresta Boyolali yaitu pada tahun 2020 total korban sejumlah 393, tahun 2021 total korban 790, sehingga kenaikan total sebesar 101% adalah persen total kecelakaannya. Sedangkan untuk korban meninggal pada tahun 2020 sebesar 26 orang. Pada tahun 2021, 73 korban meninggal, sehingga pada tahun 2021 atau 2022 total kenaikan korban meninggal adalah sebesar 55%. Dengan adanya angka 55% dari korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal, maka perlu sebuah tindakan dengan mengacu penelitian sebelumnya. Yang pertama, rute terpendek penderita tuberkulosis Syahid M dan kawan-kawan 2021. Kedua, rute terpendek Museum di Jakarta Winarse 2020. Yang ketiga, jalur evakuasi bencana untuk penyandang disabilitas Sulaiman dan kawan-kawan 2018. Yang keempat, pemodifikasian algoritma Flood Warsaw Salenpool 2018. Dengan begitu, kita bisa merumuskan sebuah masalah dari latar belakang tersebut. Yang pertama, bagaimana membangun matriks ketetanggaan titik rawan kecelakaan di Boyolali, Jawa Tengah. Yang kedua, rute terpendek antara titik-titik rawan kecelakaan di Boyolali, Jawa Tengah ke rumah sakit dengan algoritma Flood Warsaw. Yang ketiga, rute terpendek antara titik-titik rawan kecelakaan di Boyolali, Jawa Tengah ke rumah sakit dengan algoritma Dijkstra. Yang keempat, hasil dan perbandingan dari algoritma Flood Warsaw dan Dijkstra dalam mencari rute terpendek antara titik rawan kecelakaan di Boyolali, Jawa Tengah ke rumah sakit. Yang ketiga adalah tujuan penelitian, yaitu menjawab pertanyaan rumusan masalah tadi. Yang pertama adalah membangun matriks ketetanggaan, yang kedua menemukan rute terpendek dengan algoritma Flood Warsaw, yang ketiga menemukan rute terpendek dengan algoritma Dijkstra, dan terakhir menemukan hasil dan perbandingan dari kedua algoritma tersebut. Yang keempat adalah manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis
dan memberikan pendalaman ilmu terkait materi kepada pendidik dan yang terdidik. Yang kedua, memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat Boyolali terkait jalur terdekat dari jalan rawan kecelakaan menuju rumah sakit. Yang ketiga, manfaat umum, memberikan informasi kepada pengguna jalan terkait jalur terdekat dari jalan rawan kecelakaan menuju rumah sakit. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi dan ilmu terkait jalur terpendek menggunakan algoritma Ford-Warsaw dan Dijkstra. Yang kelima adalah batasan masalah. Ada 4 batasan masalah yang saya gunakan. Yang pertama, jalur yang dicari adalah jalur jalan atau titik kecelakaan menuju rumah sakit di Boyolali, Jawa Tengah. Yang kedua, jalan yang diambil adalah Jalan Solo Semarang, Jalan Depan Pasar Sungguhan Boyolali, Jalan Pandanarang, dan Jalan Bangka yang diambil dari penelitian Arumsari, Nugroho, dan Awaludin 2016. Yang ketiga, rumah sakit yang diambil adalah RSUD Pandanarang Boyolali dan RS Indrianti Boyolali yang paling lengkap fasilitasnya. Yang keempat adalah jarak di aplikasi Google Maps bisa saja berbeda dengan jarak sebenarnya. Selanjutnya, definisi istilah. Ada 3 definisi istilah yang akan saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian yang tidak disengaja atau tidak terduga di jalan yang disebabkan oleh kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan atau kerugian harta benda. Salakah 2009. Algoritma adalah serangkaian instruksi atau arahan yang diberikan dalam urutan logis untuk memecahkan masalah dengan cara yang jelas dan sistematis. Munir 2005. Yang ketiga, cost atau biaya adalah uang yang dibayarkan untuk memelihara, membangun, melakukan, dan lain-lain. Sesuatu tarif pembelian pengeluaran merupakan definisi dari KBBI 2020. Selanjutnya kita beralih ke bab 2 tentang teori pendukung. Yang pertama, definisi graf. Graf menyatakan himpunan simpul pada graf FG dan himpunan sisi pada graf G. G disebut graf berhingga jika jumlah simpul dan sisi di dalamnya berhingga. Wahyuni 2018. Selanjutnya ada matriks ketetanggaan. Disediakan suatu graf PQRS, dia akan bertetangga jika satu titik R dihubungkan dengan titik lain sehingga membentuk suatu garis. Nah, di dalam tabel ini sudah terdapat angka 0 dan 1. 0 adalah untuk matriks yang tidak bertetangga. P menuju P atau P itu sendiri merupakan matriks yang tidak bertetangga karena tidak membentuk satu garis. Untuk P menuju Q dia adalah matriks ketetanggaan karena dia menghasilkan suatu garis. Selanjutnya, algoritma Ford-Warsaw. Algoritma Ford-Warsaw memiliki hasil yang dinamis, di mana hasilnya langsung semua rutenya ditemukan. Jadi misalkan ada 5 rute, sekali menjalankan skripnya dia akan langsung menemukan kelima rute tersebut. Adapun langkah-langkah algoritma Ford-Warsaw yaitu pertama, tetapkan nilai simpul awal ke nilai simpul tujuan. Yang kedua, tuliskan jarak sisi antara titik asal dan titik berikutnya. Yang ketiga, pada simpul target, tambahkan jarak tepi untuk setiap simpul yang berurutan. Yang keempat, untuk setiap jalur layak yang ditemukan, bandingkan nilai tepinya. Yang terakhir, pilih jalur dengan nilai sisi terkecil atau yang optimal.
Salehipur 2011. Selanjutnya adalah algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra kebalikan dari algoritma Vogt-Warshel. Kalau algoritma Vogt-Warshel tadi dia langsung menghasilkan semua rute. Untuk algoritma Dijkstra dia harus mencari satu persatu rutenya. Jadi misalkan ada 5 rute, kita harus melakukan kelima langkah ini untuk satu rute. Jadi tidak menghasilkan langsung 5 rute tersebut. Adapun langkah-langkah algoritma Dijkstra, yang pertama, pilih titik awal, misalkan A yang diberi nilai 0, pilih juga titik akhir, misalkan F yang ingin dituju atau tujuannya. Yang kedua, cari node atau titik yang bertetangga dengan titik awal. Pilih node yang memiliki bobot terkecil, misalkan B dari titik yang bertetangga di nomor 2. Kemudian jumlahkan titik awal dengan titik yang kedua dengan bobot terkecil tadi. A ditambah cos B ditambah sampai dengan cos terakhir, yaitu cos yang dituju. Seterusnya lakukan iterasi seperti nomor 4 sehingga menemukan jalur ke titik akhir F. Bandeyadov dan Arora 2016. Selanjutnya kita beralih ke integrasi Al-Quran. Pada latar belakang tersebut, saya memaparkan bahwa kecelakaan adalah suatu musibah di mana kita wajib menolong. Saya ingin menolong dengan cara mencari jalur terdekat dari titik rawan kecelakaan menuju rumah sakit yang paling terdekat, sesuai dengan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 tentang tolong-menolong dalam kebaikan. Adapun artinya yaitu, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah sangat besar siksanya. Al-Quran Kemenak 2020. Kembali ke teori pendukung, kita akan beralih ke pembahasan. Pembahasan saya ada 4. Yang pertama adalah matriks ketetanggaan yang berbentuk tabel matriks. Sebelumnya kita harus menggambarkan suatu graf tersebut, yaitu ada 6 titik, yang 4 awal adalah jalan, titik rawan kecelakaan, dan 2 akhir adalah rumah sakit yang dituju. Setelah menggambarkan sebuah graf, kita akan bisa melihat di mana matriks ketetanggaannya. Untuk di tabel ini saya menggunakan 0 sampai angka 5 sebagai pengganti A, 0, dan sampai F adalah angka 5. 0 sampai 1, 0 ke 1 dia matriks ketetanggaan atau A ke B, yaitu 13,3. Di sini saya hanya melambangkan 0 dan 1 sehingga kita mudah melihat matriks yang bertetangga. Yang kedua adalah pembahasan tentang algoritma Vogt-Warshel menggunakan Python. Pada algoritma Vogt-Warshel ini, saya juga menggunakan matriks ketetanggaan, di mana yang dijelaskan pada slide sebelumnya, 0 sampai dengan 5 adalah titik-titik sama dengan
A, B, C sampai F tadi. Adapun script algoritma Fock-Purcell menggunakan Python yaitu seperti ini. Yang pertama, kita menentukan berapa jauh setelah itu kita harus menggambarkan grafnya. Setelah menggambarkan grafnya, V ini adalah berapa titiknya. Titiknya ada 0 sampai 5, berarti ada 6. Setelah itu, kita akan mencari partnya atau rute terpendeknya. 0 sampai 4 sampai dengan 3 sampai 5. Sehingga menghasilkan A ke E sampai D ke F. Selanjutnya kita beralih ke algoritma Dijkstra. Pada algoritma Dijkstra ini juga menggunakan Python, namun saya juga telah mencoba menggunakan cara manual dan hasilnya ternyata sama. Terlebih dahulu kita menggambarkan grafnya, lalu kita mencari rute awal A ke rute akhir E dengan cara menjumlahkan. Untuk algoritma Dijkstra pada script Python yaitu kita gambarkan grafnya, lalu kita print. Setelah itu kita pilih X atau titik awal dan maaf untuk inisial atau titik awal B menuju X titik akhir E, dan untuk titik awal hingga titik akhir lainnya. Jadi kita mencoba satu-satu untuk mencari rute terpendeknya, tidak langsung menemukan rutenya seperti yang ada pada Fock-Purcell tadi. Sehingga menghasilkan suatu perbandingan. Untuk hasilnya sendiri, tidak ada perbedaan atau sama hasilnya, namun hanya berbeda pada kecepatan mendapatkan hasil dan keoptimalannya. Untuk kecepatan hasilnya dipegang oleh Fock-Purcell karena lebih cepat menyelesaikan lintasan terpendek, yaitu langsung mendapatkan semua hasilnya. Pada metode Dijkstra lebih lambat karena penyelesaiannya satu demi satu. Untuk keoptimalan atau cost-nya, untuk Fock-Purcell kurang optimal karena hanya mencari jalur satu lintasan. Sedangkan untuk metode Dijkstra lebih optimal karena mampu menghasilkan cost yang lebih sedikit. Adapun daftar pustakanya yaitu seperti slide tersebut. Ini adalah selanjutnya. Dan terima kasih. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan,
dan kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.